Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan 4A Official untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan sholat Idul Fitri dalam situasi darurat COVID-19 yang sesuai dengan tausiah Majelis Ulama Indonesia. Karena kita dari Jawa Tengah, maka melalui tausiah MUI Provinsi Jawa Tengah nomor 4/DP P-13/T/5 Romawi/2020 ini telah memberikan informasi untuk kita semua, diupayakan untuk sholat Idul Fitri itu dilakukan dari rumah. Beberapa hari yang lalu sudah kami sampaikan melalui video tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan bagaimana khutbah sholat Idul Fitri, khutbah setelah sholat Idul Fitri yang dilakukan oleh kita semua ketika ada di rumah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada prinsipnya khutbah Idul Fitri di rumah maupun ketika dilakukan secara berjamaah di masjid ataupun di lapangan itu sama. Karena yang paling urgen di sana adalah mencakup rukun atau bagian-bagian yang harus dilakukan ketika khutbah Idul Fitri. Untuk pelaksanaan khutbah Idul Fitri ini ada 2 khutbah. Ada khutbah pertama, kemudian khutbah kedua. Khutbah yang pertama, bagian-bagian yang harus dilakukan, yang pertama adalah membaca takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua membaca tahmid atau Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu dan seterusnya. Atau kalau memang tidak bisa ya cukup Alhamdulillahirabbil alamin sudah bisa. Kemudian yang ketiga membaca salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kalau ini masih terlalu panjang, bisa sholawatnya itu Allah Muhammad, tidak masalah. Kemudian yang keempat, ajakan bertakwa kepada Allah, Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi. Ini. Kemudian yang kelima, ini membaca ayat Al-Quran sebisanya. Dan saya yakin kaum muslimin muslimat bisa membaca Al-Quran meskipun itu suratan pendek, tidak masalah. Ini untuk khutbah yang pertama. Kemudian khutbah yang kedua sama seperti khutbah yang pertama, cuma di sini kemudian ditambah doa. Doa untuk umat Islam kaum muslimin muslimat sebisanya. Jadi yang khutbah kedua itu rangkaiannya sama, cuma bedanya takbirnya yang khutbah kedua itu 7 kali, kemudian ditambah doa untuk umat Islam sebisa kita. Jadi rangkaiannya yang khutbah kedua membaca takbir 7 kali, membaca tahmid, membaca sholawat, kemudian ajakan bertakwa kepada Allah, kemudian membaca ayat Al-Quran sebisanya, dan membaca doa untuk umat Islam sebisanya. Demikian kaum muslimin muslimat rahimakumullah tentang pelaksanaan khutbah Idul Fitri, rangkaian-rangkaian yang harus kita lewati, dan rukunnya adalah yang tadi saya sampaikan, membaca takbir. Kalau khutbah pertama 9 kali, kalau khutbah kedua itu 7 kali. Kemudian membaca tahmid, membaca sholawat, ajakan bertakwa kepada Allah,
membaca ayat Al-Quran, dan kalau khutbah kedua dilanjutkan dengan doa. Itu dibaca di awal, kalau itu sudah selesai, itu sebenarnya sudah sah. Kemudian kalau mau diisi dengan materi-materi yang lain, ya itu tidak masalah. Dan tentu materi-materi itu yang paling urgen, pokok-pokoknya adalah tentang persoalan-persoalan bagaimana kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian pesan-pesan untuk keluarga kita, dan kemudian kita memohon kepada Allah untuk kaum muslimin muslimat kita dan warga negara Indonesia untuk diberikan keselamatan dan dijauhkan dari musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.